naskahnya tadinya seperti ini. Hari Ya, pertama masuk sekolah libur Natal ini baru udah polsek itu kan. Nah, saya rubah menjadi seperti ini. Nah, teman-teman ini bisa ambil ini. Banyak yang kesalahan ini. Di dalam naskah ini kesalahannya banyak nih. Ya kan? Bahwa ini Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, komanya harusnya di koma dia nempel ke Sukabumi, baru Senin dia spasi nih enggak. Banyak kesalahan ini. kedua poli ya Nah, wilayah ini perundungan dalam kurung ini kan misalnya tidak ini kan dalam kurung kan seperti polisi ini, baru koma, baru spasi, narkobanya di spasi. dahulu Nah, kedua saya edit jadi seperti ini, ya kan? Kepolisian Resort Sukabumi Provinsi Jawa Barat kembali, maaf, kembali ini harus huruf kecil. Kembali menggelar kegiatan pembinaan rutin bagi para pelajar di hari pertama masuk sekolah setelah libur Natal dan perayaan Tahun Baru 2024. Pembinaan kali ini dilaksanakan oleh inisiatif Babin Katimas, Desa Sukumakar, Polsek Sukaraja, Polres Sukabumi. Kan begitu kita tarik dulu ini jadi skop Polres. Baru kemudian kita jelaskan di tengah kalimat, di bawah itu, bahwa ini adalah kegiatan yang digagas oleh Babin Katimas di Polsek, Polsek, meskipun di desa sekalipun. Baru jelas ya. anggota Babin Katimas Desa Sukumat Aibtu Indra ini dengan gelar yang panjang ini turun langsung. Tadinya saya mau menghilangkan gelar. Biasanya berita-berita itu jarang menggunakan gelar ya. Tapi karena ini seorang anggota Babin Katimas dengan gelar yang banyak, ya udahlah gelar ini yang membuat menarik kan. Ada anggota Babin Katimas gelarnya ya kan 2 meter gitu loh. Turun langsung ke sekolah-sekolah di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukamekar, Kabupaten. Itu dijelaskan ini panjang menemui pelajar pada Senin Bukan sesuai dengan format kita kan pada Senin dalam kurung tanggal, bulan dan tahun. Ya kan saat melakukan pembinaan ini kan biar eh, kalimatnya berlanjut nih. Kalau pakai di sini kan coba banyak dibedakan ini. Dalam waktu menjelaskan bahwa bahwa ini harus dihilangkan nih kalimat bahwa. Ya kan di dalam ini ada koma, ini habis kata koma baru itu spasi, jangan habis kata spasi baru koma gitu loh. Nah, beda dengan ini kan. Ini kan jadi enak nih. Saat melakukan pembinaan, Aibtu Indra menjelaskan kepada para pelajar kegiatan dan sambang pelajar tersebut. Kegiatan dan sambang ini kan berarti tema kegiatan, jadi harus huruf besar. Tersebut merupakan kegiatan rutin Babin Kantin setiap bulan. Baru kalimat langsung nih. Namun kegiatan pembinaan pelajar ini sangat spesial karena pelajar sudah selesai melaksanakan libur panjang. Ujar Indra kepada awak media gue tilang usai acara Senin. Harus disebutkan kan? Indra itu ngomong kepada siapa atau kapan? Disebutkan, ya kan? Baru Indra mengatakan kalimat tidak langsung nih, target dan sasaran sambang pembinaan tersebut yaitu mulai dari pelajar bla 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 dan SMA sederajat serta universitas atau kalangan mahasiswa. Kan masuk ini harusnya pimpinan masuk di ya. bawahnya. Baru kegiatan rutin pembinaan bagi para pelajar tersebut menjadi sarana edukasi. Melalui kegiatan ini akan menjadi ajang anti tawuran, bullying, dan lain-lain. Kan? Kegiatan pembinaan dan edukasi tersebut mendapatkan apresiasi dari Dewan Guru serta pihak kepala sekolah. Karena dengan kehadiran Babin Kandis akan membantu tugas pendidik dalam memberikan edukasi kepada siswa dan siswi pelajar. Di tempat terpisah, Kapolsek Sukaraja Polres Sukabumi Kompol Dedi Suryadi menerangkan, ya kan dia Ya, dia terangkan kan, bukan dia mengatakan kegiatan pembinaan pelajar merupakan agenda rutin baik dilaksanakan oleh Babin Kandimas maupun personil. Berarti di sini harus ada koma. Saya lupa tak koma. Baik ini disangka oleh Babin Kamtib ataupun dia personil dia dari Polsek Sukaraja. Nah, baru dia masuk di apa ini kalimat langsung. Hal itu dilaksanakan dalam rangka pernikahan ini minimal tutupnya, ya kan? orang Atau pungkas biasanya pungkas Kapolres. Karena kalau setelah pungkas berarti sudah nggak ada lagi kalimat lain. Pungkas Kapolres. segala penjuru Kapolsek Titik. dan Sukabumi Oke? Siap, Kapolsek siap, Pak, siap. Nah, lakukan jadi teman-teman, acara kita tersebut. dalam menulis berita atau mengedit berita, kita tentukan dulu sudut pandang, ya kan? Harus Bahwa ya, di dalam ini kan lead pertama nih, leadnya kan jadi menarik ketika Polres Sukabumi menggalakkan kegiatan rutin pembinaan. Kalau tadi naskahnya
Hari Ya. pertama masuk sekolah setelah libur Natal merupakan hari sibuk. Namun Babin Kantin mengatakan Aibtu Indra menyempatkan untuk sambangi ini. Jadi mohon maaf ya, bahwa Aibtu ini nggak menarik bagi pembaca. Buat apa itu ini begini kan? Masuk sekolah kemudian ini. Nah, yang menarik itu adalah sebuah kebijakan atau Polres itu ditarik sehingga kepolisian di Polres itu skopnya besar, lalu ada pembinaan bagi pelajar kan dengan judulnya di atas ini apa? Pelajar Sukabumi. Berarti pelajar di Sukabumi kan dia ingin tahu. Semua pelajar yang ada ribuan pelajar di Sukabumi pengen tahu ini berita ini kan, gitu loh. Tapi kalau misalnya judulnya adalah Harun Babin Suka Mekar, ya udah yang mau baca ini cuma Desa Suka Mekar doang nih yang mau baca kan, gitu loh. Kenapa harus dirubah judulnya? Karena kalau judulnya ini kan Desa Sukamar melakukan pembinaan. Pertama, hari pertama sekolah itu sesuatu yang nggak menarik-menarik amat kan. Baru Desa Sukamekar, ya cuma skop desa, ya udah orang desa situ aja yang baca berita ini. Tapi kalau ditarik menjadi Polres Sukabumi, seluruh anggota Polres Sukabumi pengen baca ini apa sih ini teman-teman gue lagi ngapain ya kan. Lalu kemudian Ada baca. pelajar-pelajar di Sukabumi yang ada di desa lain pun akan baca. Oh, ternyata di Sukamakar. Wah, enak juga dong mereka diberitain, ya kan? Uh, Akhirnya Kampung. kegiatan-kegiatan itu bisa mereka mengundang buat tilang. Jadi ini yang tadi saya bilang di atas, di dalam pemaparan tadi, bahwa kita harus menentukan sudut pandang dan nilai berita ketika menerima naskah. Baca dulu, kan ini kan naskah asli nih, nyangkut tadi yang pembinaan. Ya, Kak. Seperti Ini yang haul. Kita baca dulu. Nah, ternyata kalau setelah dibaca, yang menarik nilai beritanya ini bukan pengamanannya, tapi kehadiran Hmm. ribuan orang itu yang menarik, Iya, ya kan? iya. Iya, iya, betul, betul. Jadi sudut pandangnya bahwa who-nya itu yang ribuan orang itu. Nah, what-nya adalah di haul itu jadi menarik juga. Sehingga di dalam judul itu kita tulis ribuan warga Sukaraja, meskipun Sukaraja itu skopnya kecil, tapi ketika dia ribuan, padati haul Imam Ghazali, ya kan? Oh, ada kegiatan keagamaan di di sebuah tempat di Sukaraja, tapi ribuan orang. Wah, orang yang ada di dimanapun yang berada, yang suka kegiatan keagamaan, apakah dia di daerah di Manado, di Medan, dimanapun, ketika baca ini dia mau pengen baca nih. kampung Kalau langsung tulis ciptakan lingkungan kondusif Polsek Sukoramil Sukaraja, orang yang Sukabumi. ada di Papua, buat apa gue baca nih barang ini ya kan? Gitu Betul, loh. betul, betul. Jadi ini yang saya bilang tadi, kita harus satu visi teman-teman sebagai wartawan, sebagai redaktur, kan nanti jadi kepala-kepala perwakilan ini, ya kan? Harus menentukan nilai berita sudut pandang dari apa atau who atau where atau when, ya kan? Nah, tadi ini di dalam ini kan ini lead ini Polsek Sukaraja sampai sini kan lead nih. Ini kan lead, ya kan? Se- Nah, lead ini kalau misalnya dibuat seperti ini, teras berita, ini nggak menarik orang baca. Tapi kalau dirubah jadi begini, meskipun dia ini pendek, tapi orang akan baca, gitu loh. Sukamekar, Kecamatan Sukaraja. Iya, karena dia apa? Mekar. Kita mengangkat tentang ada ribuan orang. Sudut pandangnya, who-nya kan yang menarik. Hmm. Baru Iya. kemudian dari berbagai daerah. Lalu ada pesantren Imam Ghazali, ya kan? Kemudian di Kabupaten Sukabumi, gitu. Nah, haul ini menjadi perhatian kepada orang-orang yang senang dengan berita keagamaan, sehingga itu yang Sukaraja. harus kita Sukaraja. tonjolkan. Lalu apa kegiatan di dalam situ? Ketika kita tonjolkan bahwa ada masalah kemacetan, lalu kemudian peran polisi mengajak warga itu menambah akurasi dan kemenarikan berita, ya, oke.
Saya rasa teman-teman paham ya. Nanti Siap, Pak. setelah ini eh, siapapun nanti kita tugaskan sebagai redaktur, ini baru tahap awal ya. Paling tidak kita udah punya satu gambaran luas terkait bagaimana kita nanti ketika ditugaskan untuk mengedit berita, udah tahu nih cara kita mengedit berita, memilih dulu nilai berita, menentukan sudut pandang dan menentukan sudut pandang dulu kita apakah yang menarik what, who, atau where atau when. Lalu setelah kita tentukan sudut pandang, kita tentukan nilai beritanya. Tadi menarik sih, misalnya where-nya, oh iya di mana tuh di Sukaraja. Nah, ternyata ada who-nya yang ribuan orang itu lebih menarik dari where dan who sebagai si Babin Katimas. Nah, ada who di situ kan ada beberapa nih. Ada saya share screen lagi ya. Ada di sini kan ada who-nya ada ribuan warga, ada who-nya si eh, Babin Katimas itu siapa Pak Aibtu Indra, baru ada who-nya si Kapolres, dan ada who-nya si Kepala Desa Sukamekar. Nah, dari 4 atau 5 who ini yang menarik siapa? Yang menarik dari menurut nilai berita itu, dari 5 who ini adalah si puluhan ribu who itu, puluhan ribu orang itu. Nah, sehingga who puluhan ribu warga ini nilai beritanya lebih baik, lebih tinggi daripada Kapolres, Kapolsek, kepala desa dan si bapak yang dari Babin Kaptimas itu sendiri, ya kan? Nah, kemudian where-nya. Where-nya ini ada berapa nih? Ada where di pondok pesantren itu, ada Kampung Cipadak, Desa Sukamekar, ya kan? Atau di Polres. Nah, ternyata yang paling korelasi dengan itu adalah where Lalu itu di tempat pondok Braimut pesantren itu lebih menarik, sehingga dia ada taruh di langsung atas sesuai ketumum dengan di paragraf Demak. pertama lead itu, gitu loh, ya. Oke. Jadi saya kira paham ya teman-teman ya. Nanti kalau kita mengedit naskah itu kita tentukan nilai beritanya, kita tentukan sudut pandang dulu. Apa yang menarik? What, how, who, atau siapa? Apa yang paling menarik? Atau who, siapa yang paling menarik? Atau where, atau when? Nah, ketika kita bilang, oh sudut pandangnya adalah who. Oh sudut pandangnya adalah what. Oke, what-nya adalah kegiatan apa namanya, haulnya yang lebih menarik. Bisa aja nih. Saya bisa ganti yang tadi itu haul menjadi topiknya. Haul apa Imam Ghazali dibanjiri apa dihadiri sekian ribu orang. Boleh di paragraf pertama. Kalau sudut pandang saya menentukan bahwa haul itu yang lebih menarik, boleh aja, nggak masalah, ya kan? Bahwa apanya kegiatan itu lebih menarik daripada si ribuan orang, boleh, silakan. Tapi maksud saya menerangkan ini sehingga kita bisa memilih, ya, menentukan berita itu ketika kita dapat dan nanti pada gilirannya eh, berita-berita yang sudah pernah naik itu kan nanti akan ditutup dengan berita-berita yang bagus kan. Nah, jadi ketika kita menerima atau menulis, mau bukan cuma menerima berita, pada saat kita liputan, teman-teman kan masih aktif liputan. Begitu ada di depan laptop, kita udah tahu nih, oh saya liput tadi A, yang menarik adalah ini, quote-nya. Oke, udah quote aja ditulis. Baru kemudian nanti di paragraf kedua, tiga ada ada who dan lain-lain. Ya, saya rasa selesai Ibu, Bapak, Ibu sekalian. Dan teman-teman ini tadi kemarin saya sudah janjian dengan Ibu Dewi kita buat sertifikat. Jadi mungkin temanya tentang redaktur ya. Nanti saya pilih untuk dimasukkan dalam itu ya. Tugas redaktur dan teknik mengedit berita aja. Bahkan apa ya? Ya mungkin temanya itu bisa ditentukan tentang redaktur dan teknik mengedit berita, ya. Jadi temanya ada redakturnya di situ. Kalimatnya harus ada redaktur, ya kan? Tugas-tugas redaktur dan teknik mengedit berita gitu aja, ya kan? Ya, saya kira itu teman-teman. Mohon kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, mau menambahkan sesuai dengan pengalaman,
Saya bicara sambil makan kue. Ya silakan, monggo. Ada yang mau bertanya, menanggapi, memberikan masukan, kita share pengalaman aja. Pak Darsono mungkin mau bicara sesuatu? Eh, Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan Mm-mm. kepada saya Iya. dari perwakilan Sukabumi. Jadi memang pertama rekan Indra ini istilahnya pemula ya, mungkin dengan saya juga sama-sama pemula gitu Mama Pak ya. kemarin, mama ambil Ya, kan. Nah, terus itu kan istilahnya eh dalam bagian tugas dari pimpinan kami di Polres juga, istilahnya kan berita-berita yang dibuat oleh jurnalis wilayah Mama Sukabumi ini, kenalkan dulu. khususnya dari anggota-anggota Polsek jajaran ini, dikirimkan ke Humas Polres juga Pak, narasi beritanya, gitu kan, dan itu ditayangin di Mama beberapa kuat. media yang online yang lainnya. ya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini ini, jadi anggota kami ini eh pingin istilahnya menonjolkan atau mengedepankan sudut pandangnya tentang Polri-nya ini Pak, Polri gitu Pak. Peran Babin Katimas Jadi yang mau di... ya khususnya pokoknya Polri-nya aja ini yang sudut pandangnya yang mau ditonjolkan gitu kan. Karena Iya, ya gitu Pak. Jadi gimana baiknya nih, isu untuk pengambilan judul atau penulisan berita ke depannya, tapi Polri-nya ini tetap menonjol, tapi sudut pandang yang lainnya juga tetap tidak kalah menonjol gitu Pak. Demikian Pak, terima kasih. iya. Makanya tadi ada satu berita kan tentang pembinaan itu. Tadinya kan Babin Katimas skopnya kecil. Tarik ke Ya, Polres. Meskipun isinya adalah peran Babin Katimas di tingkat desa. Itu ya, maksud saya. Jadi ya, teman-teman reporter jangan karena oh eh, dia polisi di tingkat ini dia nggak enak sama temennya itu yang si Babin Katimas itu dia yang nulis berita. Aduh nanti kalau saya tulis report apa kabar sini nanti dia marah. Jangan hajar aja begitu. Maksudnya begini, nilai berita itu akan menjadi akurat dan sangat impact kepada masyarakat apabila kita menarik satu kebijakan atau porsi tentang jabatan yang lebih tinggi, begitu. hmm, Kan ya, itu kan tetap jadi satu kegiatan Polres meskipun yang laksanakan unit di bawah kan. ya, Jadi seperti itu. Kalau tadi misalnya untuk menggambarkan itu bisa juga. Jadi ribuan orang Babin Katimas amankan ya kan lokasi haul ribuan orang misalnya. Boleh iya, siap, mengedepankan Babin Katimas tapi harus di merefer juga bahwa ada ribuan orang ya kan. iya, iya, Gitu. Babin Katimas Sukabumi amankan ribuan peserta haul apa tadi? Boleh. Kalau sudut pandangnya itu bisa. Saya Jadi tanya. Babin Katimas amankan ribuan peserta haul apa tadi? Sama kan Imam menariknya. Ghazali, iya, iya, Bukan, tapi bukan si desa itu. Jadi hmm, malah akan jadi lebih menarik, keren ketika Babin Katimas amankan ribuan peserta haul. Coba. Jadi beda iya, kan kalau judulnya kayak tadi desa iya betul Babin betul, Desa suka yang nggak menarik. iya Jadi ya betul paham betul, ya Pak siap Darsono ya. siap siap siap. Oke, silakan Bung Oktavianus untuk menyampaikan sesuatu. Bung Okta, Ya, izin Pak Ketum izin. Eh ya silakan. ini apa namanya ada beberapa materi tadi ada Mm-mm. ketinggalan karena lowbat ada lowbat tadi. Jadi mohon Oke. izin Pak Ketum kalau boleh ini mungkin direkam supaya juga bisa diikuti Kayaknya direkam secara ya. baik. Minta aja rekamannya Oh ya, ke Ibu Bu ah, Dewi. Mbak Dewi, tolong kasih rekaman ini. Ini kan direkam ya? Iya, Bapak. Boleh hasil rekamannya dikasih ke masing-masing biar di review lagi, diulang-ulang karena kan ini teknik dasar yang sangat mudah lah saya pikir untuk di review lagi bagaimana kita menentukan sudut pandang tadi lewat kan naskah ada tadi naskah asli sama itu dan kemudian ada example case kan ada contoh kasusnya kan contoh masalahnya ya silakan aja diminta untuk mereka bisa menonton lagi
pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Hmm. Ya, baik, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Bung Noi, atau Bang James? James Lutur Mas, masih agak Bung? Sudah nggak ada? Ya, izin Pak Ketum, satu lagi Pak Ketum. Oh ya, silakan, Bung. Eh, Pak Ketum terkait dengan singkatan. Itu kan biasanya kalau penulisannya itu kan eh, contoh singkatan Babin Katibnas itu kan harus huruf besar itu kan Pak Ketum. Nggak, dia Babin Kaptimas itu nggak usah urus besar semua. Cuman harusnya di atas itu dijelaskan anggota. Tadi memang kesalahan saya nggak, saya kan waktu saya edit ini saya lupa. Kalau nggak salah Babin Kaptimas itu Bayangkara, Pembinaan, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat. Masyarakat. Ya kan? Bener ya, kalau Ya, nggak ya. salah ya. Pak Darsono begitu ya. Bayangkara, Bin Pembina Pembinaan. keamanan dan ketertiban masyarakat, Pak. Iya, Babin Babin Kamtibmas. Kamtibmas, Bayangkara, Pembinaan ya kan. Iya, Bayangkara. Bah itu artinya Bayangkara. Bayangkara itu merefer ke Polri, Iya, petugas petugas polisi. Kalau kan ada dua, Babin Kamtimas sama Babinsa. Kalau Babinsa itu TNI gitu, ya. Angkatan Darat. Itu harus dijelaskan di atas setiap kali. Jadi orang bisa tahu ini Babin Kamtimas apa sih? Ya Ya, kan ya. harus memang benar kata kata Bang Okta bahwa setiap kali kita menulis itu kalau ada singkatan, memang biasanya singkatan itu kan harus huruf besar semua. Cuma karena Babin Kamtibmas itu sudah seolah-olah merefer sesuatu yang sudah umum, jadi nggak perlu ditulis huruf besar semua, ya kan Babin Kamtibmas aja gitu loh. Karena dia bukan sebuah singkatan yang merupakan sebuah lembaga atau badan. Dia adalah merefer ke tugas seorang eh, Polri yang di unit terkecil di bawah untuk melaksanakan pengamanan dan pembinaan masyarakat gitu loh. Kecuali lembaga ya kan, misalnya DPR. Di awal penulisan itu harus selalu menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia misalnya, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung. Jangan langsung DPRD Kota Bitung, kata Ketua DPRD Kota Bitung, sebaiknya harus disebutkan di awal paragraf sebelum masuk ke singkatan lain. Jadi makanya kalau dia ada singkatan eh, jabatan atau institusi itu, saya Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu masuk paragraf kedua, ketiga sudah bukan lengkap-lengkap kan, orang tinggal KPK atau jubir KPK, bukan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu masuk ke paragraf kedua masih tulis juga oleh juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Akhirnya kan jadi panjang paragrafnya. Jadi itu maksudnya. Ya, dia harus huruf besar kalau misalnya itu adalah singkatan dari sebuah lembaga atau sebuah universitas, ya kan? Biasanya ada universitas-universitas, dia sudah UI, misalnya UI, ada universitas tertentu yang dia bikin jadi satu kata, sehingga satu kata itu dia pakai huruf kecil, huruf depan aja, iya kan? Begitu. Ya, siap Pak Ketum. Ya, ada juga Pak Ketum yang huruf miring untuk tulisan asing Pak Ketum. Nah, kalau bahasa asing itu memang harus miring, itu sudah jadi satu apa ya? Satu semacam ketentuan ya. Kalau bahasa asing itu dimiringkan, ya kan? Tapi kalau di dalam berita itu sebaiknya kata asing itu harus dijelaskan apa artinya untuk memudahkan orang mengetahui bahasa asing itu apa isinya, artinya apa. Di dalam kurung tulis saja artinya apa. Itu akan lebih memudahkan orang mengerti tentang isi berita itu berkaitan dengan apa. Kalau kata asing itu kemudian tidak dijelaskan, itu justru akan menyulitkan pembaca mengerti apa yang ditulis di dalam berita. Gitu. Memang agak-agak merepotkan, tapi ya penting lah, ya kan? Oke, ada lagi yang mau menyampaikan atau menanyakan sesuatu? Cukup, cukup Pak Ketum, cukup itu. Sudah cukup, cukup jelas semua itu khususnya.
Tinggal pelaksanaan. Oke, kalau sudah berarti kita bisa akhiri ini.